Ibu mertua dengan senang hati mencium cucu kecilnya. Tepat pada waktunya untuk dilihat oleh menantu perempuannya. Di malam hari, ibu mertua mendengar tangisan anak itu. Dan pasangan tua itu bergegas untuk menanyakan situasinya. Sang ibu bertanya kepada putranya apa yang terjadi pada anak itu. Putranya dengan marah memarahi ibunya. Sebelumnya sang ibu tidak mendengarkan untuk menjauh dari anaknya. Sekarang anak itu demam. Sang cucu pergi ke rumah sakit, dan ibu serta ayah menunggu dengan cemas di rumah. Sang ibu sangat khawatir dengan kondisi sang cucu, dan akhirnya menunggu sampai menantu laki-laki itu kembali. Sang ibu bergegas menanyakan keadaan sang cucu, namun sang menantu mengabaikannya, dan sang ibu langsung membawa anaknya ke kamar. Menantu perempuan menutup pintu dengan paksa, dan sang ayah terlihat sangat sedih. Putranya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sang ibu menyiapkan makanan dan siap mengirimkannya ke menantu perempuan. Sang ibu memberitahu menantu perempuan bahwa dia akan membawa makanan. Tetapi menantu perempuan berkata jangan ganggu saya, dan ibu mertua hanya bisa pergi dengan putus asa seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. 儿媳妇儿也是担心孩子，过2天就好了。咱们来这儿不都是为了孩子们吗？我真不是故意。 心难受。以后咱注意点。 Putra dan menantunya sibuk dengan pekerjaan, dan sang putra memanggil orang tuanya ke kota untuk membantu merawat anak-anak. Tetapi menantu perempuan itu tidak menyukai lelaki tua itu. Sang ibu mendengar putranya berdebat dengan istrinya di malam hari, jadi dia bergegas untuk melihat apa yang terjadi. 那是孩子的亲奶奶，她怎么就不能碰孩子？ 要不他碰，还能生病啊？孩子生病能赖我阿妈吗？我从小到大，我是被我阿妈带起来的，我怎么就没生过病啊？他每天亲2亲的跑来跑去的，多少细菌啊，你不知道啊？细菌，张嘴细菌，闭嘴细菌，就你有洁癖啊！ Ketika sang ibu mendengar bahwa menantu perempuannya sangat tidak menyukainya, dia sangat sedih, sehingga dia tidak dapat berbicara, dan dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Sang ibu kembali ke kamar untuk mencari suaminya. 那你这是？ 咱回家吧。好，咱回家。 明天就走。行，咱明天就走。 Sang ayah memanggil putra dan menantunya, mengatakan bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman mereka besok. Tetapi putra dan menantu itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Keesokan harinya, sang ayah mengemasi barang bawaannya dan membawa ibunya pergi. Sang ayah kembali ke kampung halamannya dan membersihkan rumah lagi. Ayah dan ibu kembali ke kehidupan yang damai. Tetapi setelah sekian lama, sang ibu merindukan putra dan cucunya. Dia pikir itu adalah kesalahan saya sendiri bahwa cucu saya jatuh sakit. Dan pertengkaran antara anak laki-laki dan istrinya juga disebabkan olehnya. Ibu membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari. Dan perlahan, sang ibu mulai mengalami masalah kejiwaan. Dia bermain dengan mainan cucunya setiap hari. Suatu hari, sang ibu melewati desa dan mendengar para orang tua itu sedang mengobrol. Ketika sang ibu mendengar nenek-nenek lain memamerkan cucunya, dia tiba-tiba terstimulasi. Sang ibu berlari pulang dan menemukan 2 foto cucunya di rumah. Dia mengambil foto itu dan pergi ke tempat penduduk desa sedang mengobrol. Sang ayah tampak tak berdaya melihat istrinya seperti ini. Sejak hari itu, sang ibu duduk linglung dengan mainan cucunya setiap hari. Dan sang ayah memberikannya kepada sang ibu. Dan sang ibu tidak berbicara sepatah kata pun, hanya dalam keadaan linglung. Sang ayah tahu bahwa istrinya merindukan cucunya. Dia merawat istrinya dengan baik setiap hari. Saat malam tahun baru, sang ayah mengenakan pakaian baru untuknya. Padahal pasangan tua itu memiliki 4 anak, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali selama tahun baru Imlek. Sang ayah menyuapi kue untuk istrinya, dan ibu melihat gala festival musim semi di TV.
Sang ibu menemukan bahwa anak-anaknya belum kembali, jadi dia menyeret sang ayah untuk menjemput anak-anaknya. Sang ibu menyeret sang ayah ke pintu masuk desa. Sang ayah berkata bahwa anak-anak terlalu sibuk dan mereka tidak akan kembali. Mendengar apa yang suaminya katakan, sang ibu mengikuti ayah kembali dengan sedih. Setelah sang ibu sarapan setiap hari, dia akan datang ke pintu masuk desa untuk menunggu anak-anak pulang. Tetapi setiap kali dia kembali sendirian dengan putus asa, ayah juga menunggu ibu di pintu. Dalam sekejap mata, itu adalah festival pertengahan musim gugur pada tanggal 15 Agustus. Kerabat datang untuk mengantarkan kue bulan kepada pasangan tua. Ibu mendengar bahwa hari ini adalah reuni festival. Ayah keluar dan menemukan bahwa ibu telah pergi. Hujan deras, jadi ayah bergegas keluar untuk mencari sang ibu. Dia menemukan sang ibu pergi ke gunung. Dulu, saat liburan, ibu akan naik gunung untuk menggali rebung yang disukai anak. 你这是干嘛呢？啊！孩子们回来了，孙儿，他们爱吃啊。啊，咱回家吧。哎，哎，回家，回家，Tetapi kali ini ibu langsung turun gunung, dan ibu dikirim ke rumah sakit. Tetapi ibu terluka parah dan pergi, dan ayahnya akan pingsan. Ibu meninggal, anak-anak kembali. Mereka membantu ibu mengadakan pemakaman. Dua putra, dua putri, mereka sekarang saling mengeluh karena tidak pulang mengunjungi orang tua mereka. 有点当大哥的样吧？啊，你要像个当大哥的样，你就应该经常回来看看啊，爸妈。埋怨这个埋怨那个，你呢？啊？你干啥去了？我在国外呢，我回得来吗？我不想回来吗？你不要回，拿着你在国外说事儿。我没有在国外吗？ Ayah, seperti sang ibu, menunggu di pintu masuk desa sampai anak-anak kembali untuk tahun baru. Penduduk desa tidak tahan lagi. Panggil orang tua itu untuk pulang, jangan menunggu lebih lama lagi. Dulu, saat tahun baru Imlek, ayah akan menarik gerobak makanan untuk dijual di kota, dan ibu akan menyiapkan makanan untuk ayah di jalan. Karena orang tua ingin memberikan tahun baru yang baik kepada anak-anak mereka. Sebentar lagi ibu akan mengantar anak-anak ke pintu masuk desa dan menunggu ayah pulang. Ayah berjualan makanan dan membeli mainan yang disukai anak-anak, dan ada macam-macam makanan yang enak. Keluarga itu sangat bahagia, dan sang ayah memanggil anak-anak. 是嗓子有妈妈好，是嗓子有妈妈好，有妈的孩子像个宝，走进妈妈的怀抱，幸福很无聊。世上只有妈妈好，美满的孩子像棵草。 Keesokan paginya, sang ayah menjual gandum dan membeli baju baru untuk anak-anak. Mereka mengganti pakaian untuk keempat anaknya, kemudian menyewa seorang fotografer dari desa untuk mengambil foto keluarga bersama, kemudian makan kue dengan gembira di malam hari. 边吃边看啊，看春晚。吃。Saat-saat indah hilang selamanya. Sang ayah tahu bahwa anak-anaknya tidak akan kembali, jadi dia pulang dengan sedih. Istrinya pergi, dan sang ayah terjebak sendirian. Ayah masih memasak makanan yang banyak, tetapi sekarang dia adalah satu-satunya. Meskipun begitu banyak anak, tidak ada yang mau kembali ke kampung halamannya untuk tahun baru. Saya sangat senang memiliki 4 anak. Saya berharap anak-anak akan tumbuh setiap hari. Anak-anak akan memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis. Anak laki-laki akan keluar untuk memulai bisnis, dan anak perempuan akan menikah. Pasangan tua akan tinggal di rumah, dan istri akan pergi. Pada akhirnya, ayah juga pergi.
Dan orang tua semakin tua, sesibuk apapun mereka, mari kita habiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Sekali hilang tidak akan pernah bisa kembali.